هذا صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Fawaid Tawar karya Syekh Ali bin Abdul Aziz Al-Saud hafizahullah taala. Ada ingat kan terakhir poin berapa? Dari kitabnya. Dari poin kitab. Tentang apa terakhir? Baik. Poin ke-143. Ya. 6 perkara yang dapat menyebabkan masuk surga. Hadisnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dan yang lainnya. Ya, jadi kita tahunya sama Bukhari Muslim. Jadi kitab hadis itu banyak selain Bukhari Muslim, kan kitab induknya 6 disebut Kutubus Sittah. Kitab induk yang 6. Yang pertama Bukhari Muslim, kemudian Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tapi bukan cuma 6 ini saja. Ada juga Imam Ahmad ya dalam musnadnya, Ibnu Hibban, Al-Hakim dikenal dalam kitabnya Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Kemudian Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ilmanu li sittan min anfusikum, admanakumul jannah." Jaminlah bagiku 6 perkara, maka aku akan menjamin bagimu surga. Jaminkan bagiku 6 perkara, maka aku akan menjamin bagimu surga. Usduqu idza haddatstum, wa aufu idza wa'adtum, wa addu idza tumintum, wahfadhu furujakum, wa ghaddu absarakum, wa kuffu aydiyakum. Aman apa 6 perkara yang kita diperintahkan untuk menjaganya, menjaminnya? Yang pertama kata Nabi SAW, usduqu idza haddatstum, jujurlah jika kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, tunaikanlah jika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum, laksanakanlah jika kalian diamanahi. Wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Wa ghaddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian. Ada 6 ya. Nah, jemaah rahimakumullah, di hadis ini Nabi SAW mengawalinya dengan kalimat idmanu li sittan, jaminlah bagiku 6 perkara. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata jaminan. Dan yang namanya jaminan di tengah manusia itu mendapat perhatian yang sangat besar.
Ya. Dan biasanya jaminan itu kalau dalam kehidupan kita terkait dengan jual beli, muamalah, ya kan, yang dikenal dengan istilah garansi atau jaminan barang asli, begitu ya, atau jaminan halal, ya, dan semisal itu. Jazakallah khairan. Ini garansinya dijamin berapa lama? Oh, ini dijamin 5 tahun. Biasanya kalau jaminannya lebih lama, itu menunjukkan barangnya kualitasnya lebih bagus. Iya. Nah, di sini Nabi menggunakan kata itu. Dan barang dagangan yang ada jaminannya tentunya memiliki nilai lebih dibandingkan barang-barang yang tidak ada jaminan. Makanya sering penjual mengiming-imingi dengan apa? Saya jamin bu, saya jamin pak, gitu kan, asli. Kalau ada apa-apa dalam kurun waktu seminggu atau sebulan, datang aja ke sini, boleh tukar kembali dengan yang baru. Nah, ini barang dagangan yang ada jaminannya memiliki nilai lebih di hati para pembelinya. Ini menunjukkan apa? Betapa tingginya perhatian manusia terhadap sesuatu yang memiliki jaminan. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, di sini pemilik jaminannya adalah Rasulullah SAW, yang dikenal sangat jujur, tidak diragukan lagi sifat jujurnya. Iya, amanah, tepat janji, ya, dan seterusnya dari sifat-sifat kebaikan. Kalau ada sifat seperti itu pada orang lain, kita merasa tenang. Lalu bagaimana lagi dengan pemilik jaminan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan yang dibenarkan ucapannya, orang yang bertutur kata bukan dengan hawa nafsu, tapi melainkan dengan wahyu dari Allah. Jelas, ini yang menjamin Rasulullah SAW. Lalu apa yang dijaminkannya? Surga. Jaminannya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang isi surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah satupun telinga pernah mendengarnya. Iya, gambaran surga kan luar biasa. Itu jaminannya. Nah, begitu juga jemaah rahimakumullah, perkara-perkara yang dengannya dapat diraih jaminan ini ternyata perkara-perkara yang mudah pada asalnya. Jadi Rasulullah menjaminkan surga untuk kalian, penjaminnya Nabi yang dijaminkannya surga, untuk meraihnya hal-hal yang mudah, ringan. Itulah yang dimaksud pada kalimat idmanuli sittan admannakumul jannah. Jaminlah bagiku 6 perkara, maka aku akan menjamin bagimu surga. Iya. Dan 6 perkara ini adalah insyaallah sangat mudah, namun memang butuh kesungguh-sungguhan, butuh perjuangan. Hakikatnya 6 ini adalah amalan yang ringan, ya. Dan orang yang mengamalkannya di dalam kehidupannya, menjaganya,
sampai akhir hayatnya, maka surga terjamin baginya. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Didekatkanlah surga itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, surga itu didekatkan kepada mereka, tidak jauh. Hadza ma tu'adun, inilah yang dijanjikan kepada kalian. Ya, surga akan didekatkan kepadanya dengan mengerjakan amalan-amalan ini. Ya. Yang pertama, usduqu idza haddatstum, jujurlah dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Seorang muslim harusnya dia adalah orang yang jujur dan tidak mengenal dusta. Dia senantiasa menjaga kejujurannya dalam kehidupan hingga mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian berkata jujur, karena berkata jujur itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Ya, jadi kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Enggak ada jujur yang membawa kepada keburukan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Apabila seseorang selalu berlaku jujur dan berupaya untuk tetap bersikap dengan kejujuran, dia senantiasa memilih jujur, tetap memilih jujur apapun kondisinya, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, siddiq. Dan sebaliknya Nabi SAW mengingatkan, waspadalah kalian dari dusta, karena kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan, keburukan itu mengantarkan kepada neraka, dan tidaklah seseorang terbiasa berkata dusta dan selalu memilih kedustaan, maka dicatatlah dia di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Nauzubillah. Iya. Jemaah rahimakumullah, kejujuran itu ada bermacam-macam. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Nah, mungkin inilah yang kadang dimaksud oleh kita. Dan ini yang kita pahami kalau disuruh untuk berlaku jujur, langsung jujur itu hanya dengan perkataan saja. Padahal itu baru salah satu dari jenis kejujuran. Jujur dalam perkataan. Iya. Jadi ini jenis jujur yang paling jelas dan paling dikenal oleh manusia. Ya. Dan hendaknya kita menghindari kata-kata yang memiliki makna ganda, bercabang. Karena apa? Kalimat yang terlontar yang memiliki bermakna ganda ini itu disebut saudara tiri dari kedustaan. Kecuali dalam kondisi darurat. Iya. Yang disebut dengan tauriyah. Itu boleh. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, siapa perempuan yang bersamamu? Kalau jujur, direbut perempuan itu. Iya. Yaitu Sarah.
istrinya Nabi Ibrahim yang dikenal kecantikannya. Kalau dia jujur, ini istri saya, direbut sama raja yang zalim, yang kebiasaannya suka merebut istri orang, apalagi yang dikenal kecantikannya. Maka Nabi Ibrahim tidak berdusta, tapi mengucapkan kalimat yang dipahami oleh orang yang diajak bicara berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang berbicara. Ibrahim mengucapkan dia adalah saudariku. Iya. Jadi Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat saudari yang dia maksud adalah dalam akidah. Karena tidak ada yang beriman di saat itu kecuali Nabi Ibrahim dengan istrinya saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu kan bersaudara. Jadi disebut saudara dalam agama. Iya. Nah, orang yang diajak bicara memahami ini adalah adiknya. Dan si raja itu punya pantangan kalau seorang perempuan berjalan didampingi oleh saudara kandungnya, abangnya kah atau adiknya kah, tahan dia. Artinya biarkan. Nah, gitu kan? Dikenal hal itu. Dan selamatlah Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah dari kezaliman raja tersebut. Karena apa? Tauriyah, mengucapkan kalimat yang seperti tadi dicontohkan. Iya. Dan itu boleh kalau dalam keadaan darurat, keadaan membawa maslahat. Ya, membawa kemaslahatan, keselamatan. Itu jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam niat dan keinginan. Jujur dalam niat dan keinginan. Ini kembalinya kepada ikhlas. Ya. Apabila amalnya tercampuri oleh sebagian ambisi jiwa terhadap dunia, maka kejujuran niatnya batal. Harusnya semua niat aktivitas kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan duniawi apalagi ukhrawi, agama. Terkait dengan duniawi itu bagaimana? Anda mencari nafkah, niatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah, menunaikan kewajiban selaku laki-laki, apalagi sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi anak istri. Kalau Anda seorang anak, ayah dan ibu sudah tidak mampu lagi, niatkan untuk menafkahi orang tua. Begitu seterusnya. Iya. Jadi jangan dikira niat itu hanya terkait dengan urusan ibadah dan agama saja, tapi dalam semua aktivitas kehidupan kita. Berbisnis, berwirausaha, niatkan Anda mencari rezeki dengan penghasilan itu agar Anda menjadi orang yang bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa membangun masjid, dan ibadah-ibadah dengan harta lainnya. Gitu ya. Nah, ini jujur dalam niatan bahwa seorang mukmin hendaknya dalam semua aktivitasnya dia niatkan untuk Allah Azza wa Jalla, terutama terkait dengan peribadatan. Iya. Makanya ada 3 orang yang di hari kiamat dihisab. Yang pertama kali, yang pertamanya adalah qari, yang kedua adalah orang yang berilmu, dan yang ketiga adalah mujahid, orang yang berjihad. Gitu ya. Orang yang berilmu ditanya, atau orang yang membaca Al-Quran ditanya, ya, dia mengaku bahwa saya membaca Al-Quran demi-Mu ya Rabb. Ternyata ditolak oleh Allah, dusta engkau.
Allah tahu isi hatinya dia. Engkau membaca Al-Quran hanya ingin dikenal oleh manusia sebagai qari yang indah suaranya. Ya. Engkau dusta dalam niatmu. Ya. Tapi engkau membaca Al-Quran ingin meraih tujuan-tujuan duniawi. Begitu juga dengan dua orang temannya yang berilmu, yang dia mengaku dengan ilmunya dia mendakwahkannya, mengamalkannya. Allah Maha tahu isi hatinya, niatannya dalam menuntut ilmu. Engkau dusta dengan ilmumu, dengan semangatmu menuntut ilmu hanya ingin dikenal sebagai orang yang alim. Iya, engkau ingin meraih tujuan-tujuan duniawi dari ilmumu, engkau dusta. Berarti apa ini? Enggak jujur dalam niatan. Dan ini rahasia antara kita dengan Allah saja. Maka berlaku jujur dalam niat kalian. Begitu juga dengan mujahid, orang yang berjihad. Ketika dia mengaku bahwa saya berjihad demi membela agamamu ya Rabb, didustakan oleh Allah, kau dusta. Niatmu dalam jihad hanyalah ingin dikenal manusia sebagai pemberani, pahlawan, dikenal namamu, disebut-sebut. Nah itu, na'udzubillah, jangan sampai kita karena ketidakjujuran dalam hal niat ini diperlakukan seperti itu. Allah Maha mengetahui kejujuran yang ada di dalam hati kita, niatan kita, semua aktivitas kita. Maka jujurlah, gitu ya. Ini yang kedua, jujur dalam niat dan keinginan. Iya. Dan ini kedudukannya sangat besar. Ya. Dan disitulah syaitan sering bermain, merusak keikhlasan niat seseorang yang berbuat kebaikan. Ya. Makanya kata para ulama, berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena rusaknya niat. Dan sebaliknya betapa banyak amalan yang kecil menjadi sangat besar di sisi Allah karena apa? Niatnya yang jujur. Iya. Yang ketiga, jujur dalam hal tekad dan jujur dalam memenuhi apa yang dia sudah tekadkan. Tekad misalnya gimana? Kalau Allah memberiku harta, aku akan menyedekahkan sebagian besarnya. Ini adalah tekad yang bisa jadi jujur dan bisa juga tidak. Ya. Kapan terrealisasi? Lihat nanti ketika dia betul-betul diberikan harta oleh Allah. Sebagaimana kisah 3 orang yang satu diuji yang satu botak, yang satu lagi kulitnya sopak belang-belang, yang satu lagi matanya buta, gitu kan? Tadinya seluruhnya dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Oh iya. Ketika masih kondisi miskinnya, mereka punya tekad, kalau saya punya harta saya akan bersedekah. Tapi begitu diuji dengan datangnya seseorang yang mirip keadaan mereka dulu, ternyata mereka bakhil. Kecuali satu. Yang mana? Yang matanya buta. Lulus dia. Dia jujur dalam tekadnya. Nah, inilah yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya. Ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ini pujian Allah. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.
Berarti ada juga di antara orang-orang yang beriman yang sebaliknya, gitu ya, nggak menepati janji. Semoga kita termasuk golongan yang pertama yang selalu menepati janji yang telah kita janjikan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga, jujur dalam hal apa? Tekad, dan jujur dalam memenuhinya. Yang keempat, jujur dalam amal perbuatan. Jujur dalam amal perbuatan, yaitu antara batin dan lahirnya itu sama, selaras antara apa yang ada di hatinya dengan keyakinannya dan apa yang dia lakukan. Batin dan lahirnya sama, sehingga amalan-amalan lahiriahnya, ya, misalnya khusyuk, gitu ya, khusyuk, terlihatnya khusyuk. Kalau dia jujur, maka tidak akan menunjukkan sesuatu yang hatinya berbeda. Iya, khusyuk akan nampak juga pada penampilan lahiriahnya. Iya, makanya aneh kalau ada orang zikirnya kencang-kencang, goyang kanan goyang kiri, muter-muter, merem juga matanya, suaranya juga keras. Itu kenapa kok sampai begitu? Itu saking khusyuknya. Hah? Saking khusyuknya begitu. Iya. Ini nggak selaras. Kalau batinnya khusyuk, badannya harusnya khusyuk. Karena definisi khusyuk itu tenang, diam, nggak banyak bergerak. Makanya bumi ini disifati khasyiah, khusyuk. Apakah bumi ini banyak bergerak? Seringan gempa bumi? Kan enggak. Jarang terjadi. Iya. Nah, berarti contoh tadi enggak selaras antara zahirnya dengan lahiriahnya. Begitu. Makanya kadang ada ungkapan, janganlah lihat penampilan orangnya, gitu ya. Itu biar penampilannya kayak gitu tapi hatinya bersih. Misal, justru kalau hatinya bersih, dia akan nampak dari penampilannya, lahiriahnya. Seharusnya kan demikian. Iya, itu hukum asalnya. Jujur, artinya selaras antara lahiriahnya, batinnya dengan batinnya. Iya. Kemudian yang kelima, jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah derajat tertinggi, seperti jujur dalam rasa takutnya kepada Allah. Dia bukan hanya takut di saat di tengah keramaian manusia, tapi juga ketika dia bersendirian, dia memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Ini jujur kedudukan agama yang termasuk bertakwa, al-muttaqin. Ini kan kedudukan agama. Jujur dia orang yang bertakwa, jujur dalam harapan. Dia betul-betul berharapnya hanya kepada Allah, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, sehingga betul-betul jujur dia dalam harapan akan nampak. Iya. Jujur dalam rasa cintanya kepada Allah, tawakalnya, dan seterusnya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, 5 jenis kejujuran, ya. Dan seseorang akan mencapai tingkatan siddiq tergantung intensitas dia dalam menjalankan 5 jenis kejujuran tadi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menempati puncak siddiqiyah. Makanya dia dijuluki dengan As-Siddiq secara mutlak. Iya, karena telah terbukti, ya, Abu Bakar As-Siddiq kejujurannya dalam kelima hal tadi yang telah disebutkan, sehingga dia diberi gelar dengan julukan As-Siddiq.
Dan siddiq itu lebih tinggi dari soduk. Soduk itu di bawahnya. Jujur juga, tapi lebih tingginya adalah siddiq. Ya. Ini yang pertama. Jaminkan bagiku 6 perkara, aku jamin bagi kalian surga. Yang pertama apa? Berlaku atau bersikap jujur dalam 5 perkara tadi. Yang kedua, wa awfu idza wa'adtum. Tunaikanlah janji dan komitmenlah terhadap akad. Iya. Jadi harus menunaikan apa yang sudah kita janjikan. Ini salah satu sifat orang-orang yang beriman dan ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak mengenal yang namanya ingkar janji, tidak pernah mengenal istilah khianat dalam akad. Sifat menepati janji ini sifat pokok dalam bangunan masyarakat Islam, karena dia berhubungan dengan seluruh jenis pergaulan manusia. Iya. Dan seluruh bentuk interaksi manusia, hubungan-hubungan sosial dan jenis-jenis transaksi sangat ditentukan oleh sifat ini. Makanya kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus konsisten di atas akad persyaratan yang telah mereka sepakati. Misal, iya, dalam masalah jual beli, ya, dia memberikan syarat, saya akan jual motor ini, ya, dengan harga 5 juta. Oh iya, cocok, boleh, tapi syaratnya saya mau pakai dulu hari ini, gitu ya. Nah, kalau dikasih duitnya 5 juta, maka syaratnya harus dipenuhi. Apa itu? Biarkan si pemilik motor tadi memakainya hari itu saja. Jangan kemudian, sini kan udah saya bayar cash, lo kan tadi udah sepakat, syaratnya saya pakai dulu hari ini karena saya ada keperluan, gitu ya. Nah, itu contoh. Dan hal yang lain pun demikian. Jelas? Nah, jemaah rahimakumullah, ada riwayat yang menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan di poin yang awal. Orang-orang yang jujur dalam janji. Berarti ini masih ada kaitannya sebetulnya, ya. Jujur dalam tekad, yaitu ada seorang yang punya tekad untuk berjihad dan memiliki semangat terhadap hal itu. Ada orang namanya Anas bin Nadir. Dia awalnya menyesal karena tidak bisa ikut perang Badar bersama Nabi SAW. Maka dia berjanji, jika Allah memperlihatkan kepadaku kesempatan lagi untuk berperang bersama Rasulullah SAW, niscaya aku tidak akan terluput darinya. Ya, Allah akan melihat pengorbanan yang akan kulakukan. Gitu ya. Nah, seperti orang-orang sekarang, kowar jihad, tapi begitu ada kesempatan jihad, ternyata dia orang yang paling lari duluan ke belakang. Nggak jujur. Ya. Dan Anas bin Nadir betul, ketika berkobar perang Uhud, ya, dia berangkat bersama Rasulullah SAW. Dan kita tahu dalam perang Uhud kaum muslimin bersama Rasulullah SAW sempat terpukul mundur sampai Rasulullah SAW pecah gigi gerahamnya, ya kan? Dan sebagian ada yang lari dari medan perang. Disinilah terbuktinya janji Anas bin Nadir. Dia terus maju menerobos barisan musuh sampai akhirnya terbunuh.
Dan ketika perang telah usai, kaum muslimin mencari-cari jasad syuhada Uhud. Mereka didapati pada tubuhnya Anas bin Nadhr ada 80 lebih tusukan pedang, tombak dan panah, sampai-sampai tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali siapa? Saudari perempuannya. Turun ayat surat Al-Ahzab tadi ayat 23. Nah ini, jadi bukan hanya janji kepada manusia yang kedua ini, tapi penuhilah janji dengan Allah juga. Ya. Nah, ini yang kedua, menunaikan janji dan komitmen terhadap akad. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah wa'addu idza tumintum, menjaga amanah. Ini juga karakter positif yang sangat besar yang Allah puji pelakunya. Dan di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang menjaga amanah, menunaikannya. Iya. Kata Nabi SAW, al-mu'minu man aminahun nas al-amwali wa anfusihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang manusia lainnya merasa aman dengannya atas harta dan jiwa mereka. Jadi kalau dia dikasih amanah berupa harta, aman. Yang menitipkan amanah, kenapa? Karena tidak akan hilang. Dia orangnya gak khianat. Dan Rasulullah dikenal dengan hal ini sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang Yahudi pun, orang-orang kafir pun, kalau mereka akan melakukan safar perjalanan jauh, mereka akan titipkan barang-barang berharga mereka kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena dikenal orang yang amanah. Kalau dititipi barang itu amanah, kembali lagi utuh seperti ketika dititipkan. Gitu ya. Nah, jadi amanah itu cakupannya luas, tapi yang paling berat bagi manusia adalah kalau dikasih amanah berupa apa? Harta. Iya. Karena itu termasuk fitnah terbesar bagi umat ini. Ya. Nah, kalau amanah ini telah tersebar dalam masyarakat, maka jalinan antar mereka akan menjadi agung, pertaliannya akan menjadi kokoh, serta kebaikan dan berkah akan meliputi mereka. Ya, dicabutnya keberkahan karena apa? Tidak lagi amanah orang-orang yang menanggung amanah. Ya. Nah, nas'alullah salaman alaihi. Ini yang ketiga, menunaikan amanah. Dan amanah itu luas tadi cakupannya. Maka tunaikan setiap amanah yang diamanahkan kepada kalian. Yang keempat, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian, yakni menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram. Jangan sampai dia terjatuh kepada zina dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Allah sifatkan orang-orang beriman di awal-awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang beriman. Bagaimana sifat orang beriman di antaranya? Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini orang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Iya. Termasuk menjaga kemaluan berarti menjaga keturunan dan nasab, mensucikan masyarakat dan menjaga keselamatan dari segala bahaya dan penyakit. Iya. Yang kelima, waghaddu absarakum. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang keempat, yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan mata. Karena tidak bisa menjaga kemaluan itu awalnya dari tidak bisa menjaga pandangan mata. Iya, jadi
tundukkan pandangan mata kalian dari melihat yang haram. Allah yang memerintahkan hari ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dikaitkan di ayat ini. Katakan kepada orang-orang beriman, mukminin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dua ya. Jadi ada hubungan. Jangan dibiarkan mata itu dilepas melihat segala hal. Iya. Dan orang-orang yang suka menundukkan pandangan mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah, Allah akan muliakan dia. Dan banyak faedah yang akan diraih bagi orang-orang yang bisa menundukkan pandangan matanya dari melihat yang haram. Iya. Jadi menundukkan pandangan mata itu memiliki faedah yang sangat agung. Dia akan mewariskan pada seorang hamba kelezatan iman. Orang akan merasakan lezatnya keimanan dengan menundukkan pandangan. Hatinya akan bercahaya, kokoh, ya, akan teraih kesucian jiwa dan kesalehannya. Dan menundukkan pandangan mata itu pencegah dari perilaku yang diharamkan, ya, dan juga merindukan hal-hal yang diharamkan. Iya. Dan kita tahu pandangan mata kalau dilepas itu termasuk panah-panah bagi syaitan. Dan yang terakhir, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya adalah apa? Tahan tangan kalian dari menyakiti orang. Tahan tangan kalian jangan sampai menjadi sebab tertumpahnya darah seorang muslim. Ya. Nah, jadi ini jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Kalau seorang hamba bisa menjaga tangannya dari menyakiti sesama, maka ini adalah bukti atas kecerdasan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, dan baiknya pergaulan dia dengan sesama manusia. Iya. Ini jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq faqala wallahi, kata Nabi SAW, ada seseorang laki-laki yang dia berjalan kemudian melewati ranting pohon yang jatuh di jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan ranting pohon ini agar apa? Agar tidak menyakiti orang-orang yang beriman yang menggunakan jalan ini. Ya. Ini termasuk karena kebiasaan dia menahan tangan dari menyakiti orang, sampai contohnya tadi disebutkan oleh Nabi. Iya. Tahu ada sesuatu yang kalau kita biarkan akan menyakiti orang lain, tapi dibiarkan, secara tidak langsung dia telah terjatuh ke dalam perbuatan menyakiti orang. Iya. Harusnya apa? Dia singkirkan hal yang bisa menyakitkan itu. Sebagaimana orang ini tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Dan apa di akhir hadis? Kata Nabi SAW, Allah fa'adkhalahu fa'udkhilal jannah. Laki-laki itu pun dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah jemaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pintu surga yang tinggi, ya, menaranya sangat nampak dan jalannya sangat mudah. Hendaknya kita menggunakan kesempatan itu sebelum tiada jadi ya, memperbanyak kebaikan untuk diri kita sebelum kita wafat. Jadi ini 6 perkara yang kata Nabi SAW, kalau kalian jaminkan bagiku, kalian betul-betul merealisasikannya dalam kehidupan, aku akan jamin surga untuk kalian. Yang pertama apa tadi? Jujur dalam berbicara. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, menjaga amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan.
yang kelima menjaga pandangan, dan yang keenam menahan tangan dari menyakiti orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufiknya untuk meraih keenam hal tersebut sehingga mendapatkan jaminan surga. Siapa yang menjaminnya? Rasulullah SAW. Ya, apa jaminannya? Surga yang akan diraih. Barakallahu fiikum. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanya terkait materi yang lainnya. Jangan kalau kita mulai Pak Fahri kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. soal video berbicara bagaimana kedudukannya kalau profesi seseorang dekat sekali dengan diplomasi, contohnya politisi. Politisi itu kalau ngomong kalau berpikir diplomasi walaupun berduka. Iya. Ya, bagaimana? Artinya kalau kekuasaan dalam hal ini kemenangan diperlukan umat, tapi perjuangannya melewati proses seperti itu. Sebenarnya kedudukan kemenangan itu seperti apa? Yang kedua, akhirnya kaitannya dengan amanah. Setelah dapat amanah, setelah dapat kekuasaan dari proses yang berbohong seperti itu, akhirnya amanahnya tidak mampu ditunaikan. Oh iya. Sebenarnya apakah memang ada politisi yang bisa jujur untuk meraih kemenangan? Jangan-jangan ada orang yang politisi yang jujur tapi tidak pernah menang, akhirnya lolos gitu kan? Banyak sekali di antara kita politisi yang sebenarnya lebih pantas jadi guru, tapi ya karena saking jujurnya ya karena menang berkuasa. Karena akhirnya berkuasa. Kedudukan kita seperti apa kan? Kalau menjadi politisi begitu. Afwan. Iya. Masya Allah ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah bawakan hadis bahwasannya Nabi menyuruh kita untuk senantiasa berkata jujur, bersikap jujur, berlaku jujur. Ya. Kenapa? Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Iya. Dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kalian menuju surganya Allah. Ini kan kalimat yang sangat jelas. Berarti kebalikannya, kalau kalian tidak bersikap jujur, tidak berkata jujur dalam 5 hal yang tadi, termasuk jujur dalam hal niatan, jujur dalam hal tekad, iya, kalian telah berlaku dusta, dan dusta itu buahnya nggak baik. Kedustaan akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan. Itulah realita yang kita lihat. Banyak orang-orang yang menebar janji-janji palsu untuk meraih apa yang dia inginkan dari perkara duniawi, berupa jabatan kah atau yang semisal dengannya, tapi ketika dia tidak jujur, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan menghasilkan keburukan-keburukan lainnya. Korupsi, merugikan banyak pihak, merugikan masyarakat, merugikan negara. Iya. Dan kalau dia tidak bertobat, maka keburukan ini akan mengantarkannya kepada neraka. Waliyadzubillah. Hanya ada satu yang tadi dibolehkan, yang disebut dengan tauriyah. Tapi itu pun jangan sering-sering, jangan dijadikan celah, kecuali hanya dalam kondisi darurat dan membawa kemaslahatan besar.
termasuk dalam hal siasat perang, ya. Itu termasuk kalimat-kalimat tauriyah yang dibolehkan, dan juga sikap pun demikian. Nah, Allah a'lam, ya, terkait dengan politisi, ya saya juga menyayangkan hal ini dan menunjukkan bahwa memang kita kalau dipimpin oleh kebanyakan politisi yang tidak jujur, menunjukkan rakyatnya juga masih banyak yang belum jujur. Iya kan? Kalau ingin memiliki pemimpin yang jujur, jadilah juga rakyat yang jujur. Bagaimana kita menginginkan pemimpin yang jujur sementara rakyat jelatannya juga banyak yang nggak jujur, iya kan? Di pasar, ya, di masyarakat, antar tetangga, dalam hal-hal yang seakan-akan sepele, banyak yang nggak jujur, dari tingkatan terendahnya sampai tingkatan tertingginya. Nah, jadi seperti itu. Allah barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang senantiasa jujur dalam seluruh perkaranya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi tadi dengan syarat apa? Kita pun harus berusaha menanamkan kejujuran ini dalam diri kita dan keluarga kita, mendidik mereka di atas kejujuran. Niscaya Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang jujur pula untuk kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi? Pak. Sialannya banyak yang dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait sama jujur, misalnya. Karena berbohong itu kan berbohong itu yang wajar dengan soal seperti kita ini. Nah, ini kaitannya dengan menjawab pertanyaan yang tidak langsung ke substansinya. Misalkan ada karyawan yang datang ke kantor terlambat, terus dia bertanya sama bosnya, terlambat. Karena selama ini dia naik kereta, dia bilang, biasalah bos, ini kan naik kereta. Padahal sesungguhnya dia berharap kalau jauh kereta, wah, ini masih ada cara gitu. Padahal dari rumah sendiri datangnya sudah terlambat. Itu gimana? Satu. Terus yang kedua, rekayasa. Misalkan ada klien ini, kalau seandainya langsung pada saat dia minta kerja itu langsung segera diselesaikan, ini padahal harganya hanya apa yang bagus. Langsung diselesaikan itu pasti wah ini kayaknya gampang banget, harga ini mahalan. Nah, jadi ini kayaknya pada saat di kapal ya, pada saat di kapal memang ini gimana Pak Kirim? Wah, kita kalau langsung dikerjakan tadi biasanya seperti itu. Jadi kita menjawabnya waktu dari kantor gitu. Ini lagi kami di kapal misalkan. Waktu dari kantor, jadi kita jawab, oh Pak saya lagi di kantor. Padahal di rumah ada kayaknya dari kita. Nah ini kakak barunya salah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang sangat penting bagi kita untuk memahami kejujuran itu bukan hanya dalam ucapan, ya, dalam 5 hal tadi, ya, termasuk jujur dalam hal batin kita, tekad kita. Iya, contohnya tadi yang pertama nggak berarti nggak amanah. Kalau itu dia nggak jujur, amanahnya kan dia terikat waktu kerja, ya. Kalau sudah jelas karyawan pekerja itu kan dia sebetulnya masuknya kepada apa, harus konsisten di atas kesepakatan. Jadi waktunya dia itu sudah dibeli oleh bosnya. Kamu kerja dari jam 8 sampai jam 4, istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Berarti dia telah membeli waktumu untuk pekerjaan yang diamanahkan kepadamu. Iya.
Nah, kalau seandainya engkau tidak bersikap jujur, engkau berusaha untuk menepati datang tepat waktu jam 8 sebagaimana akad, maka itulah yang diharapkan. Tapi kalau kemudian ketika terlambat dan terlambatnya lagi sering, kemudian dia tidak berlaku jujur dengan pengakuan, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Iya, sekalipun saja bosnya bisa dibohongi, Allah tidak bisa dibohongi. Iya. Sehingga engkau terhitung khianat dalam akad yang kau buat, ya. Dan ini bahaya. Makanya tadi kita bawakan hadis 3 golongan manusia yang semuanya amalannya mulia, ya. Qari Quran, orang yang alim, orang yang berilmu, dan satu lagi siapa? Mujahid. Ini hanya contoh ini. Kalau mereka tidak jujur, seperti itu akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah yang tahu. Mungkin di dunia dikenal, dia betul sebagai qari Quran, dia betul dikenal sebagai ulama, dia betul dikenal sebagai orang yang mati syahid. Tapi di mata Allah, Allah yang tahu kejujurannya. Ternyata Allah berkata engkau dusta. Iya. Dibongkar niat yang sesungguhnya. Nah, begitu juga dengan tadi, seorang karyawan atau pegawai yang dia bisa selamat dari atasannya, tidak terkena SP, ya, tapi dia tidak akan selamat di akhirat nantinya dari Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini hampir mirip juga ya. Dia mengucapkan kalimat untuk merekayasa sesuatu. Intinya apa? Apa yang kau perbuat, mana yang membuat hatimu tenang, ya, dan mana yang kamu senang diperlakukan seperti itu. Ya, kalau kamu diperlakukan seperti itu oleh orang lain dan kau mengetahuinya, apakah kau senang? Tidak. Maka hendaklah engkau berlaku dengan manusia seperti itu juga. Ya, pergaulilah orang lain sebagaimana engkau senang, ya, diperlakukan seperti itu. Jelas? Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau terkait dengan keuntungan, merekayasanya dengan nanti saya akan jual pada waktunya di saat harganya lagi bagus, ya. Misalnya kita punya dolar, ya sekarang lagi nggak bagus kursnya, nanti saya akan jual ketika kursnya meninggi, harganya bagus. Itu hal yang boleh-boleh saja, ya. Dan ini bukan terkait dengan kedustaan, iya. Kecuali kalau ada yang bilang, kamu punya dolar nggak? Saya lagi butuh nih. Terus kita bilang nggak punya, ya. Padahal punya. Kenapa bilang nggak punya? Kalau jual sekarang harganya lagi nggak bagus, maksudnya nanti saya bilang punya kalau harganya udah bagus. Nah, itu dusta jatuhnya. Iya. Padahal bersikap dia menunda penjualan di saat harga yang tidak baik itu hal yang dibolehkan, tapi jangan sampai menggiring dia kepada sikap dusta. Iya. Demikian ya. Iya, nggak apa-apa dia katakan ada sih, tapi saya nggak mau jual sekarang. Itu kan haknya dia. Gitu ya. Jangan bilang, aduh saya kalau bilang gitu nggak enak sama dia teman. Kamu nggak enakan sama teman apa nggak enakan sama Allah? Iya. Nah, begitu ya. Barakallahu fiikum. Ya, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jujur atau tanya, ini kan disebutkan bahwa segala sesuatu tindakan kita atau perilaku kita harus berdasarkan mencari keridhaan Allah lah gitu. Iya. Boleh nggak kira-kira kalau kita melakukan seluruh pekerjaan kita yang baik selama hidup kita, misalnya mulai dari sekarang sampai kita meninggal, kita niatkan seluruh pekerjaan baik yang kita buat itu
Karena seringkali dalam hal melakukan perbuatan itu kita lupa, kita berbuat baik tapi ya berbuat baik saja tanpa diniatkan karena Allah gitu. Satu. Yang kedua masalah masih tetap terkait niat jujur dalam harga. Kita seringkali kan tadi disampaikan bahwa segala sesuatu juga harus niat karena Allah, karena kita seringkali melakukan suatu ibadah misalnya. Apa? Ibadah. Oh iya. Duha misalnya, sholat duha atau apa diniatkan sebenarnya sejujurnya gitu kan, kita mencari kemudahan dalam mencari rezeki gitu. Masalah kemudian dunia ya. Tapi kita melakukannya dengan sholat duha. Apakah itu termasuk dalam hal yang kita melakukan suatu perbuatan dengan niat keduniaan atau bagaimana? Iya. Gitu. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Jadi niat digabung ya secara keseluruhan dengan mengatakan apapun kebaikan yang saya lakukan saya niatkan untuk Allah. Gitu ya, digabung dulu di awal. Karena nanti kita nggak tahu. Bisa saja di tengah-tengah berubah. Pada asalnya ini boleh. Ya, itu hal yang baik dan itu memang satu hal keharusan. Iya. Tapi ada yang namanya tajdidun niyah. Dia memperbarui niat. Kapan dia perbarui niatnya? Ketika sempat terselingi dengan satu bisikan syaitan yang bisa merusak keikhlasan niat. Kita perangi, kita lawan. Iya. Atau termasuk tajdidun niyah, memperbarui niat adalah pada masing-masing jenis perbuatan yang berbeda. Semuanya kebaikan. Kebaikan itu kan banyak jenisnya. Setiap kali melakukan jenis ini, kita perbarui niat ini. Jenis yang itu kita perbarui dengan niat yang baru lagi. Seperti itu. Dan memang sedikit orang yang punya perhatian akan hal ini. Iya. Contohnya tadi, bekerja, mencari nafkah, keluar dengan berbisnis, bekerja di kantor sebagai karyawan atau pegawai. Jarang yang meniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dalam artian apa? Dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Padahal kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi ya'ufu an nafsihi wa iyahilihil mas'alah fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, ya, bekerja mencari nafkah agar dirinya dan keluarganya terjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, maka selama keberadaannya dia di luar rumah terhitung fi sabilillah. Di situ disyaratkan apa? Adanya niat dia bekerja untuk bisa menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, yaitu menafkahi anak istri. Iya. Belum lagi niatan-niatan mulia yang lainnya supaya dia bisa umroh, bisa haji, bisa infak, bisa berzakat. Masa selama ini jadi mustahik terus, kapan jadi muzakinya, kan gitu kan? Nah, dia ada upaya niat seperti itu. Nah, jadi dia perbarui masing-masing dari jenis amalan kebaikannya. Iya. Bahkan kalau kita mengetahui satu amalan kebaikan pahalanya demikian, maka niatkan. Contoh, wudu. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang banyak taubat dan banyak toharoh. Jadi ketika kita berwudu, niatkan supaya Allah mencintaiku. Karena ayatnya jelas. Iya, jadi wudu bukan cuma sekedar untuk keabsahan salat. Hadirkan dalam hati Anda ketika berwudu menjalankan perintah Allah yang ada di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Niatkan dengan wudu Anda, toharoh Anda, apapun jenisnya, mandi junub, menghilangkan najis, menjaga punya wudu. Niatkan dengan itu semua untuk apa? Agar Anda
meraih kecintaan Allah. Gitu kan? Nah, ini namanya tajdidun niyah. Iya, kita perbarui niat pada masing-masing dari amalan kebaikan itu. Ya, jadi jangan merasa cukup sudah saya di awal mengungkapkan semua kebaikan saya niatkan untuk Allah. Sama seperti mau puasa Ramadan, udah saya daripada ribet-ribet niat tiap malam dari awal Ramadan diumumkan pemerintah ru'yah Ramadan, hilal telah terlihat, langsung saya niat, ya Allah saya niat puasa 1 bulan penuh. Besok-besok nggak usah niatin lagi. Kan nggak begitu. Harus diperbaharui. Apalagi ketika dia terselingi sakit sehingga batal. Pas mau mulai lagi, dia perbarui niatnya lagi. Gitu ya. Nah, ketika dia batal karena safar, kembali dari safar, dia perbarui niat lagi. Begitu juga dengan amalan yang lainnya. Jelas? Nah, adapun yang kedua, misalnya tadi contoh salat duha, tapi niatnya untuk dilapangkan rezeki. Saya rasa ini hal yang dibolehkan, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Sehingga ketika tujuannya tidak diraih, dia meninggalkan salat duhanya. Iya, ini gimana? Saya udah salat duha sebulan, tapi rezeki gini-gini aja. Nah ini, karena apa? Niat salat duhanya untuk menang tender, gitu ya. Ternyata nggak dapet tendernya, nggak jadi salat duha. Udahlah, kapok saya. Padahal niatin sholat duhamu, puasamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya lebih dekat dengan Allah, supaya dapat pahala yang besar. Jadi namanya saja ibadah itu at-taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah lebih dekat dengan Allah, apapun yang kita minta akan Dia berikan. Gitu kan? Karena udah dekat, enak. Makanya di Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, dengan ibadah dengan semua jenisnya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, bukan supaya kamu jadi orang yang sehat. Saya semangat puasa, ternyata pas nimbang beratnya udah kok udah segini berat, wah saya harus puasa nih, nurunin berat badan. Nah, berarti niatnya untuk nurunin berat badan. Atau kalau malam kaki senut-senut, besok puasa ya kan, supaya sehat. Iya, jangan dijadikan niat utamanya untuk itu. Allah menyebutkan di Al-Quran itu la'allakum tattaqun, dengan puasamu itu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya, sholat, sedekah, ya. Nah, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Baru setelah itu kita mengharapkan apa yang kita inginkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Nabi sendiri menyebutkan buah dari suatu amalan akan dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Ini kan buat apa? Kalau nggak sebagai motivasi kita, bukan untuk jadi harapan kita. Nggak mungkin Nabi sebutkan iming-iming semacam ini, gitu kan? Jadi boleh, tapi jangan dijadikan niat utama, pendorong, motor penggeraknya adalah untuk itu semata. Tapi tujuan utamanya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ya? Barakallahu fiikum. Ya, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا صراط مستقيم